padahal dia adalah bacaan yang sangat dicintai oleh Allah. Namun ketika ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, maka bukan sekedar tidak afdol, bahkan dia menjadi sesuatu yang terlarang. Hal yang perlu untuk kami ingatkan bahwa di antara fikih amal soleh adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Dan di antara kesolehan satu amal adalah ketika dilaksanakan pada waktu dan tempat yang benar. Karena itu terkadang suatu amalan yang soleh menjadi soleh ketika dikerjakan tidak pada waktunya atau tidak pada tempatnya, sebagaimana atau paling tidak kadang tidak menjadi utama. Jadi kadang bukan sekedar tidak utama, tidak afdal, bahkan tidak merupakan amal soleh. Sebagai contoh yang sering kita angkat adalah amalan puasa umpamanya. Ya, puasa adalah salah satu amalan yang paling Allah cintai. Tapi ada hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Ada waktu-waktu yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Salat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang paling afdal. Tapi ada waktu-waktu yang terlarang kita untuk melaksanakan salat. Ada tempat yang terlarang untuk kita melaksanakan salat. Dan dalam ibadah salat ini ada bacaan-bacaan yang paling Allah cintai, tentu saja qiraatul Quran. Tapi ketika dibaca pada waktu ruku' atau sujud, maka dia tidak menjadi suatu amalan yang soleh, padahal dia adalah bacaan yang sangat dicintai oleh Allah. Namun ketika ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, maka bukan sekedar tidak afdol, bahkan dia menjadi sesuatu yang terlarang. Dan juga ketika waktu iqamah umpamanya sudah dikumandangkan, maka tidak boleh seorang masih sibuk dengan salat sunat umpamanya atau kesibukan-kesibukan yang lainnya. Pada waktu kita salat Jumat, ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka bagaimanapun kesibukan ibadah kita yang kita lakukan sebelumnya, entah membaca Al-Quran atau kita menelaah buku-buku yang bermanfaat, atau kita mungkin berzikir, tapi ketika imam sudah naik di atas mimbar, maka amalan yang paling soleh, amalan yang paling afdol, bahkan amalan satu-satunya yang paling patut adalah mendengarkan secara saksama khatib tersebut. Ini fikih yang sangat penting, ya. Karena itu ada seorang yang imam berkhutbah, lalu dia berada di sana, lalu dia sibuk dengan membaca Al-Quran, maka dia telah melakukan satu pekerjaan yang tidak diridhai, tidak dibolehkan. Karena itu kami perlu ingatkan hal ini, ya, karena kemarin atau beberapa pekan dapat informasi bahwa ada sebagian ikhwah yang kita sementara taklim, mungkin dia berada di lantai 2, lalu dia mengaji tadarusan, dan suara tadarusannya, tilawahnya terdengar, ya. Kita katakan selama Anda berada di masjid lalu ada ta'lim, maka yang paling baik untuk Anda lakukan adalah bergabung, atau kita mencari tempat yang lain untuk melaksanakan ibadah yang kita mau lakukan. Karena jika saling mengganggu, maka ini menjadi sesuatu yang terlarang, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang orang mengaji atau membaca Al-Quran atau salat sunnah yang saling mengganggu satu sama lainnya. Maka seandainya ada di antara kita yang hadir taklim
tapi sibuk membaca Al-Quran dan tidak memperhatikan pembicara, maka kita katakan dia tidak melakukan amal soleh, walaupun zat yang dilakukan adalah sesuatu amal yang soleh. Ini satu fikih amal soleh yang perlu difahami, ya, karena kadang saja ya hal ini belum difahami oleh mungkin bagi pemula atau ikhwah-ikhwah yang baru, ya. Jangan sampai kita berada di satu tempat lalu kita melakukan sesuatu yang tidak lebih afdal. Contoh juga ketika kita berada di Makkah umpamanya, apa amalan yang paling bagus kita lakukan di Makkah? Amal soleh apa saja ketika kita berada di Masjidil Haram silahkan kita lakukan, tapi amalan yang paling soleh adalah ketika kita memperbanyak tawaf, karena tawaf satu-satunya dilaksanakan cuma di Ka'bah saja, cuma di Masjidil Haram. Maka di antara amalan yang paling afdal di situ adalah melakukan tawaf, amal-amal yang lainnya bisa juga dikerjakan. Dan demikianlah ketika ada satu kegiatan, satu taklim umpamanya, maka tidak boleh kita saling mengganggu satu sama lainnya dalam kebaikan tersebut, apatah lagi memang kalau dia sudah menjadi bagian kegiatan yang ditetapkan ya oleh pihak idarah. Ya, ini perlu untuk kami ingatkan bagi sebagian ikhwah yang kami dengar ya bahwa sebagian tidak ikut taklim di atas lantai 2 dan melakukan kegiatan yang lainnya. Dan kiasul aula tentunya ya, kalau saja mengaji pun tidak tepat sementara kita berada di satu majelis ilmu, maka patah lagi jika kita melakukan hal-hal yang lebih tidak bermanfaat lainnya.